Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ananda sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini dan senantiasa berbahagia bersama keluarga. Ananda sekalian, berjumpa lagi kita di kelas belajar online hari ini untuk tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya dengan benar. Dan yang kedua, setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa diharapkan mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Berikut petunjuk kegiatan siswa. Pertama, silakan simak dengan teliti penjelasan materi pada video ini hingga tuntas. Ananda dapat membaca informasi yang berkaitan dengan materi ini dalam buku paket atau informasi lain dari internet. Kerjakan tugas dengan tulisan yang rapi dan jelas. Dan foto tugas lalu kirim ke Classroom selambatnya pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ananda sekalian, sebelum kalian mengerjakan tugas di akhir video ini, silakan simak dulu penjelasan materi berikut ini. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Nah, Anda sekalian, berikut kita lihat bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungan. Bunga teratai, tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyelesaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai, bundar dan lebar, fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Berikutnya adalah pohon bambu. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Nah, Anda sekalian, ciri-ciri khusus pada tanaman teratai dan pohon bambu dimaksudkan untuk beradaptasi dengan lingkungan, agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada dalam air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contoh tumbuhan hidrofit adalah kangkung, pohon bakau, enceng gondok, teratai, dan lain-lain. Yang kedua adalah tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tumbuhan higrofit adalah pakis, tanaman lumut, tanaman ungu, dan paku. Dan yang ketiga adalah tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal,
sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air, serta berakar panjang. Contohnya, lidah buaya, pohon kurma, lidah buaya, kaktus, buah naga, dan lain-lain. Nah, Anda sekalian, inilah 3 jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Dan selanjutnya, silakan lihat tugas berikut ini. Nah, inilah tugas kalian hari ini. Kalian lengkapi tabel di bawah ini dengan menuliskan contoh tanaman yang sesuai dengan habitatnya, ciri-ciri habitat, kemudian cara beradaptasi tanaman ini. Nah, silakan dilengkapi. Silakan tulis 2 contoh tanaman sesuai dengan habitat tumbuhannya. Nah, setelah kalian kerjakan, silakan kirim ke Classroom. Demikian anak-anak sekalian, selamat mengerjakan tugasnya. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.